Pada 17 Januari tahun 1961, sebuah laporan mengejutkan keluar dari Katanga. Patrice Lumumba, pemimpin yang baru beberapa bulan sebelumnya berdiri di panggung kemerdekaan Kongo, dinyatakan hilang dan tak lama kemudian dikonfirmasi telah tewas. Kabar itu menyebar cepat, banyak yang terdiam, banyak yang marah, dan banyak yang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar politik yang rumit. Lumumba tidak meninggal dalam peperangan ataupun sakit. Ia wafat setelah ditangkap, dipindahkan secara paksa, dan akhirnya dieksekusi jauh dari sorotan publik. Yang lebih tragis lagi, tubuhnya dilarutkan dengan asam sulfat. Sungguh penghilangan paksa yang begitu brutal yang dilakukan padanya. Bagi banyak orang, kematiannya terasa seperti pukulan keras terhadap harapan baru yang sedang tumbuh di Kongo. Lalu, mengapa seorang pemimpin muda yang seharusnya memimpin negara baru menuju masa depan bisa berakhir dengan cara seperti itu? Siapa saja yang terlibat? Dan bagaimana perjalanan seorang pria biasa bisa menyebabkan begitu banyak pihak merasa terancam? Untuk mengetahui jawabannya, kita perlu kembali ke awal kehidupannya jauh sebelum ia memasuki dunia politik, untuk memahami bagaimana semuanya bermula. Patrice Lumumba lahir pada 2 Juli 1925 di Onalua, wilayah Katakokombe, Kasai, ketika Kongo masih berada di bawah Belanda. Nama lahirnya adalah Isai Tasumbo Tawosa. Ia dibesarkan oleh Julian Wamato Lomenja dan Francois Tolenga Otatsima. Mereka adalah seorang petani. Dalam lingkungan keluarganya, ia dikenal dengan nama Tetela Elias Okit Asombo. Nama tersebut memiliki arti yang kuat dalam bahasa Tetela, yaitu ahli waris yang terkutuk. Sebuah nama tradisional yang biasanya diberikan berdasarkan kepercayaan setempat. Lumumba tumbuh bersama 3 saudara laki-laki, Charles, Emil, dan Louis, serta seorang saudara tiri bernama Jean. Keluarganya beragama Katolik, tetapi ia sempat bersekolah di institusi Protestan sebelum akhirnya melanjutkan ke sekolah pelatihan kantor pos pemerintah. Ia menyelesaikan program tersebut dengan hasil terbaik. Sejak muda, ia dikenal sebagai siswa yang tidak segan mengoreksi gurunya, sebuah sikap yang menandakan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Kemampuannya berbahasa cukup luas. Selain bahasa Tetela, ia menguasai Prancis, Lingala, Swahili, dan Siluba. Di luar pelajaran sekolah, ia mempelajari gagasan-gagasan dari tokoh Eropa seperti Rousseau, Voltaire, Molière, dan Victor Hugo. Ia juga menulis puisi, banyak diantaranya berisi kritik terhadap ketidakadilan kolonial. Setelah dewasa, ia bekerja sebagai penjual bir di Leopoldville dan kemudian sebagai pegawai kantor pos di Steinville selama 11 tahun. Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah 3 kali. Pernikahan pertamanya dengan Henriette Maletawa berakhir setelah 1 tahun. Kemudian pernikahan keduanya dengan Hortense Sombosia yang juga tidak bertahan lama. Dalam periode yang sama, ia menjalin hubungan dengan Pauline Guy yang memberinya seorang putra, Francois Lumumba. Hubungan itu berakhir ketika ia menikahi Pauline Opangu pada tahun 1951. Pada masa setelah Perang Dunia Kedua, banyak pemimpin muda Afrika mulai aktif memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. Lumumba termasuk di antara mereka. Pada tahun 1952, ia bekerja sebagai asisten untuk sosiolog Prancis Pierre Clement. Ia juga ikut membentuk cabang Stanleyville dari ADAPES, sebuah asosiasi alumni sekolah sewot, meskipun ia bukan alumni sekolah tersebut. Pada tahun 1955, ia menjadi kepala regional Kerkles Stanleyville dan bergabung dengan Partai Liberal Belgia, di mana ia menulis dan menyebarkan materi politik. Pada tahun 1956, menjadi tahun penting bagi perjalanan hidupnya. Setelah melanjutkan kunjungan studi ke Belgia, ia ditangkap atas tuduhan menggelapkan dana kantor pos. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda. Pengalaman tersebut tidak membuatnya mundur. Justru dari sinilah ketertarikannya pada politik semakin kuat, menuntunnya menuju babak baru dalam perjuangannya.
Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Lumumba kembali terlibat dalam kegiatan politik yang semakin berkembang di Kongo. Pada tahun 1956, ia ikut membentuk Movement National Congolais atau MNC. Berbeda dari organisasi lain yang umumnya didukung oleh kelompok etnis tertentu, MNC menempatkan dirinya sebagai partai yang terbuka bagi semua masyarakat. Partai ini membawa gagasan yang jelas, memperjuangkan kemerdekaan, membangun pemerintahan yang dijalankan oleh warga lokal, memajukan ekonomi melalui kebijakan negara, dan menjaga posisi netral dalam hubungan internasional. Pendekatan MNC yang inklusif membuat Lumumba semakin populer. Banyak masyarakat menganggapnya sebagai sosok yang berbicara secara langsung tentang masa depan Kongo. Popularitas ini memberi dirinya kebebasan dalam mengambil keputusan politik tanpa bergantung pada dukungan pejabat Belgia yang masih memiliki pengaruh besar saat itu. Pada akhir tahun 1958, Lumumba berangkat ke Accra untuk menghadiri konferensi rakyat seluruh Afrika. Pertemuan itu dipimpin oleh Presiden Ghana, Kwame Nkrumah, salah satu tokoh besar dalam gerakan pembebasan Afrika. Keikutsertaan Lumumba di konferensi tersebut memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang mendukung kerjasama antar negara Afrika. Nkrumah sendiri disebut terkesan dengan kemampuan Lumumba dalam menjelaskan pandangan politiknya. Setahun kemudian, MNC mengalami perpecahan menjadi dua kubu, MNCL yang dipimpin Lumumba dan MNCK yang lebih menekankan gagasan federalisme. Meski demikian, dukungan terhadap Lumumba tidak menurun. Pada Oktober tahun 1959, ia ditangkap karena dianggap memicu kerusuhan yang berujung pada korban jiwa di Stanleyville. Ia pun dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Waktu persidangan yang dijadwalkan pada Januari 1960 bertepatan dengan dimulainya konferensi meja bundar di Brussels, sebuah forum penting yang membahas masa depan Kongo. Walaupun berada di penjara, MNC tetap memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan lokal pada Desember tahun 1959. Keberhasilan itu menimbulkan tekanan politik besar terhadap pihak kolonial. Akhirnya, Lumumba dibebaskan dan diizinkan menghadiri konferensi di Brussels sebagai perwakilan MNC. Kesempatan itu memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh utama dalam proses menuju kemerdekaan Kongo. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Menjelang awal tahun 1960, perundingan antara para pemimpin Kongo dan Belgia mencapai titik akhir. Pada 27 Januari, konferensi meja bundar menghasilkan keputusan bahwa Kongo akan menjadi negara merdeka pada 30 Juni tahun yang sama. Sebelum itu, pemilihan umum dijadwalkan pada Mei dan hasilnya menempatkan MNC sebagai pemenang. Keberhasilan tersebut tidak membuat proses transisi berjalan tenang. Belgia tetap memegang kendali dalam banyak aspek, termasuk penunjukan Walter Genshoff van der Merwe sebagai pejabat tinggi yang mengurus urusan Afrika. Ia bekerja berdampingan dengan Gubernur Jenderal Hendrik Cornelis dan pada praktiknya bertindak sebagai penentu arah politik menjelang kemerdekaan. Tugas penting kemudian muncul, memilih formateur, yaitu tokoh yang menyusun pemerintahan pertama Kongo. Lumumba menjadi kandidat utama karena partainya memenangkan pemilihan. Tetapi ada nama lain seperti Kasavubu yang memiliki reputasi luas. Setelah kembali dari Brussels, Genshoff menugasi Lumumba mencoba membentuk koalisi yang mencakup berbagai pihak. Namun negosiasi berjalan sulit. Oposisi membentuk blok mereka sendiri dan menolak bekerja sama. Lumumba mendapat tambahan waktu, tetapi tekanan terhadapnya semakin besar. Puncaknya pada 17 Juni, Genshoff menyatakan bahwa Lumumba gagal dan mengalihkan mandat tersebut kepada Kasavubu. Keputusan itu memicu ketegangan.
Lumumba menanggapinya dengan rencana membentuk pemerintahan sendiri. Di sisi lain, Kasavubu juga menghadapi kendala serupa. Kelompok oposisi enggan berkompromi, sementara beberapa partai menilai pemerintahan yang tidak menyertakan Lumumba tidak akan bertahan lama. Ketika majelis berkumpul pada 21 Juni untuk memilih pemimpin, calon dari MNCL terpilih menjadi presiden majelis, menunjukkan bahwa dukungan politik lebih banyak berpihak ke kubu Lumumba. Kondisi ini membuat Raja Baudouin mengubah arah dan menunjuk Lumumba kembali sebagai formateur. Setelah posisinya pulih, tokoh-tokoh oposisi mulai membentuk pintu negosiasi. Mereka ingin merundingkan skema pembagian kekuasaan yang lebih seimbang. Proses tersebut berjalan intens dengan berbagai tuntutan jabatan, penolakan, dan ancaman penarikan dukungan. Lumumba berupaya menyusun kabinet yang mencerminkan keberagaman politik Kongo, namun tidak semua tuntutan dapat dipenuhi. Beberapa tokoh menolak posisi yang ditawarkan, sementara sebagian lainnya meminta portofolio strategis. Di tengah tarik-menarik itu, kebuntuan terus terjadi hingga hari-hari terakhir menjelang kemerdekaan. Pada 23 Juni, susunan kabinet akhirnya diumumkan ke publik. Namun keputusannya memicu kekecewaan pihak tertentu, terutama dari ABAKO dan MNCK yang tidak masuk ke dalam daftar. Masyarakat Bakongo bereaksi keras dan mengeluarkan tuntutan politik serta ancaman aksi massa. Lumumba dan Kasavubu kembali duduk bersama untuk merumuskan kesepakatan akhir. Pada malam hari, hasil kompromi tercapai. Meskipun Lumumba tetap menolak memberikan dukungan eksplisit terhadap pencalonan Kasavubu sebagai presiden. Beberapa jam kemudian, parlemen bersidang untuk memberikan persetujuan. Perdebatan berlangsung panjang, ada yang menilai daerahnya kurang terwakili, ada pula yang mengancam pemisahan provinsi. Sejumlah deputi tidak hadir sebagai bentuk penolakan, tetapi setelah melalui pemungutan suara, kabinet tetap disetujui dengan mayoritas. Keesokan harinya, giliran Senat mengambil keputusan, dan hasilnya sama, pemerintahan Lumumba dinyatakan sah. Struktur kabinet yang terbentuk sangat beragam. Anggotanya berasal dari berbagai suku, latar belakang ekonomi, dan orientasi politik. Meski tidak semuanya loyal, mereka tetap menerima posisi tersebut dengan pertimbangan situasi politik yang sensitif. Dengan demikian, pemerintahan baru dimulai secara resmi, dan Lumumba memiliki ruang untuk menjalankan rencananya. Memasuki jabatannya, ia menargetkan dua hal penting: meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memastikan negara tidak terpecah oleh kepentingan daerah atau etnis. Ia ingin membangun sistem politik yang menempatkan persatuan nasional sebagai fondasinya. Untuk itu, ia mendorong penguatan MNC menjadi partai yang mampu menampung berbagai kelompok, bukan hanya basis pendukung awalnya. Meski ambisi itu besar, jalannya tidak mudah. Belgia menolak gagasan afrikanisasi birokrasi karena khawatir akan menurunkan efisiensi administrasi dan memicu gelombang pemecatan pegawai kolonial. Lumumba juga mengajukan program amnesti bagi tahanan dengan hukuman rendah sebagai langkah simbolis untuk menandai dimulainya era baru. Namun rencana tersebut tidak dijalankan oleh pihak Belgia hingga waktunya terlewat, menambah kekecewaannya terhadap campur tangan kolonial yang masih kuat. Pada hari yang telah ditunggu-tunggu, 30 Juni, upacara kemerdekaan digelar. Tokoh-tokoh asing hadir, termasuk Raja Baudouin. Dalam pidatonya, sang raja memuji masa kolonial dan bahkan menyebut Leopold II sebagai sosok yang berjasa, tanpa menyinggung kekejaman yang terjadi pada masa negara itu berada di bawah kendali langsung keluarga kerajaan Belgia. Namun, suasana berubah ketika Lumumba naik ke podium, meskipun sebelumnya ia tidak dijadwalkan untuk berbicara. Dalam pidato singkat namun tajam, ia menegaskan bahwa kemerdekaan diperoleh melalui perjuangan rakyat, bukan hadiah dari kekuatan kolonial. Ucapannya tersebut membuat banyak tamu Eropa terkejut, dan media barat memberi label negatif terhadap gaya penyampaiannya. Meskipun kontroversial, pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintahan baru tidak bermaksud tunduk pada tekanan luar. Namun, sikap tegas tersebut juga membuatnya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini masih ingin mempertahankan pengaruh di Kongo. Dari sinilah, rangkaian ketegangan mulai tumbuh, yang kelak berkembang menjadi krisis besar pada bulan-bulan berikutnya. Setelah hari kemerdekaan pada 30 Juni 1960, suasana Kongo tampak tenang. 3 hari libur nasional membuat rakyat berpesta, sementara dunia menunggu bagaimana negara baru itu akan dijalankan.
Namun di balik perayaan itu, kantor Perdana Menteri Patrice Lumumba justru dipenuhi kekacauan. Banyak orang datang dan pergi tanpa prosedur. Beberapa mengaku sebagai utusan resmi padahal tidak, sehingga arahan pemerintah sering salah tersampaikan. Bahkan instruksi Lumumba tentang amnesti umum bagi para tahanan tidak pernah benar-benar terlaksana karena birokrasi yang kacau. Di saat pemerintah baru masih mencapai ritme kerjanya, masalah yang jauh lebih serius muncul dari Force Publique, angkatan bersenjata warisan kolonial Belgia. Para prajurit Kongo merasa hidup mereka tidak berubah setelah kemerdekaan. Mereka masih dipimpin oleh perwira-perwira kulit putih, tidak memperoleh kenaikan pangkat, dan bekerja di bawah struktur lama yang sangat kolonial. Perasaan diperlakukan tidak adil itu makin membara ketika mereka melihat para pejabat sipil mulai menikmati fasilitas pemerintahan baru. Sementara penderitaan di barak tetap sama. Keletihan setelah menjaga keamanan pemilu dan perayaan kemerdekaan memperburuk situasi. Puncaknya terjadi pada 5 Juli ketika Jenderal Emil Janssen, komandan Force Publique, mengumpulkan pasukannya dan menuliskan kalimat provokatif di papan tulis. Bagi para tentara Kongo, itu berarti kemerdekaan tidak mengubah nasib kalian. Ledakannya langsung terjadi. Para prajurit menjarah kantin, merusak barak, dan meledakkan pemberontakan yang menyebar ke seluruh unit militer. Janssen mencoba mengamankan keadaan dengan memanggil pasukan cadangan, tetapi pasukan itu malah bergabung dengan pemberontakan dan merebut senjata. Hanya 5 hari setelah kemerdekaan, negara baru itu sudah berada di ambang perang saudara. Lumumba segera memecat Janssen, mengganti nama Force Publique menjadi Armée Nationale Congolaise dan mempromosikan semua prajurit satu tingkat. Ia menunjuk Victor Lundula sebagai jenderal dan Joseph Mobutu sebagai kepala staf. Tetapi langkah cepat itu tidak menghentikan kekacauan. Pemberontakan menyebar dari Leopoldville ke Tisville, Matadi, Luluabrok, dan kota-kota lain. Ribuan warga Eropa panik dan berusaha kabur dari negara yang baru merdeka itu. Belgia kemudian mengirim sekitar 6.000 tentara dengan dalih melindungi rakyatnya. Namun pasukan ini segera menduduki kota strategis tanpa izin pemerintah Kongo. Lumumba mencoba bersikap diplomatis. Ia menerimanya dengan syarat pasukan Belgia harus bertindak defensif. Namun janji itu langsung dilanggar ketika Angkatan Laut Belgia membombardir kota Matadi dan menewaskan warga sipil. Kekacauan membesar dan hubungan Belgia-Kongo memburuk dan serangan balasan terhadap warga Eropa melonjak. Dalam situasi inilah, pada 11 Juli tahun 1960, Kongo menerima pukulan yang jauh lebih berat. Provinsi Katanga memisahkan diri. Pemimpinnya, Moise Sombe, mendeklarasikan kemerdekaan provinsi itu. Katanga adalah wilayah yang paling kaya mineral di Kongo, rumah bagi perusahaan tambang raksasa Union Minière. Pemerintah dan tentara Belgia secara diam-diam mendukung pemisahan itu, lengkap dengan bantuan tentara bayaran Eropa. Tanpa Katanga, Kongo kehilangan sumber ekonomi utamanya dan tangan pemerintahan Lumumba hampir lumpuh. Lumumba dan Presiden Kasavubu berusaha terbang ke Elizabethville untuk bernegosiasi, tetapi keduanya bahkan tidak diizinkan turun dari pesawat. Mereka pun pulang dengan tangan kosong, lalu melihat ribuan warga Belgia yang ketakutan berebut menaiki kapal dan pesawat untuk meninggalkan negara itu. Dalam keputusasaan, Lumumba meminta bantuan PBB. Dewan Keamanan mengirim pasukan penjaga perdamaian, tetapi mereka diberi mandat terbatas. Mereka tidak diperbolehkan menyerang Katanga atau memaksa penyatuan wilayah. Bagi Lumumba, ini sama saja seperti tidak menolong. Ia semakin frustrasi dan merasa PBB melindungi Belgia dan kepentingan asing. Lumumba kemudian terbang ke Amerika Serikat. Ia meminta bantuan langsung dari Washington agar Kongo bisa menyingkirkan pengaruh Belgia. Namun, Amerika Serikat menolak. Mereka hanya akan memberi bantuan jika melalui PBB. Pada saat yang sama, laporan-laporan media barat tentang kekerasan tentara ANC menghancurkan citra Lumumba di mata negara-negara barat. Pemerintah Belgia diam-diam menyebarkan gagasan bahwa Lumumba adalah komunis dan ancaman bagi stabilitas Afrika Tengah. Tuduhan itu tidak sepenuhnya berdasar, tetapi sangat efektif. Dalam perjalanan pulang, Lumumba mengunjungi Tunisia, Maroko, Guinea, Ghana, Liberia, dan Togo. Di Afrika, ia disambut jauh lebih ramah. Kwame Nkrumah dan Sékou Touré menjanjikan bantuan militer dan dukungan penuh. Lumumba bahkan menandatangani rencana Federasi Afrika dengan Ghana, sebuah mimpi besar untuk menciptakan blok negara-negara Afrika yang mandiri dari pengaruh Barat.
Namun begitu ia kembali ke Kongo, kenyataan berbicara lain. Tidak ada satupun negara yang hadir dalam konferensi internasional yang ia adakan, dan tidak ada bantuan militer yang benar-benar sampai. Sementara konflik menyebar, Lumumba mulai memperketat kekuasaannya. Ia mengumumkan keadaan darurat nasional, menutup sejumlah media asing, dan mendirikan kantor berita negara untuk mengendalikan informasi. Di dalam kabinetnya sendiri, ia mulai dikelilingi orang-orang yang tidak ia percaya. Banyak menteri mundur pelan-pelan, dan beberapa staf seniornya ternyata adalah informan Belgia. Pemerintah semakin rapuh. Situasi memburuk ketika ia memerintahkan operasi militer di Kasai Selatan untuk menghentikan upaya pemisahan diri di wilayah itu. Operasi tersebut berhasil secara militer, tetapi berubah menjadi tragedi besar. Tentara ANC melakukan kekerasan terhadap warga sipil Luba. Gereja Katolik mengecam, warga Kasai Selatan marah, dan Presiden Kasavubu mulai menjauh dari Lumumba dengan menyatakan bahwa federalisme mungkin satu-satunya jalan keluar. Parlemen pun berbalik arah, tidak lagi bulat mendukungnya. Pada titik ini, Lumumba semakin terisolasi. PBB menolak permintaannya untuk menyerang Katanga. Amerika Serikat tidak mempercayainya. Belgia secara aktif berupaya melemahkannya. Negara-negara Afrika tidak mampu menolongnya. Pemerintahannya terpecah di dalam, dan tentara yang berada di bawah kendalinya pun tidak disiplin dan sering bertindak brutal. Dalam keputusasaan, Lumumba mengeluarkan ancaman terakhirnya. Jika tidak ada yang mau membantu, ia akan meminta bantuan militer dari Uni Soviet. Ancaman itu membuat Amerika Serikat semakin takut. Bagi mereka, seorang pemimpin Afrika Tengah yang meminta bantuan Soviet adalah resiko geopolitik yang tidak dapat diterima pada masa Perang Dingin. Mulai dari titik inilah, banyak kekuatan besar di luar negeri, terutama Amerika Serikat dan Belgia, mulai menyimpulkan bahwa masa jabatan Lumumba harus diakhiri dengan cara apapun. Ketegangan antara Presiden Joseph Kasavubu dan Perdana Menteri Patrice Lumumba memasuki fase paling berbahaya pada awal September tahun 1960. Kongo, yang baru 3 bulan merdeka, kini berada di ambang keruntuhan. Hantu pecahnya negara semakin dekat. Katanga memisahkan diri, Kasai bergolak, tentara tidak terkontrol, dan dua pemimpin tertinggi saling meniadakan satu sama lain. Kasavubu yang semakin terasing dari pemerintahannya sendiri dan makin khawatir akan pengaruh Soviet yang dibawa Lumumba, akhirnya mengambil langkah dramatis. Pada malam 5 September tahun 1960, ia muncul di radio nasional dan dalam suara yang tegang namun mantap, mengumumkan bahwa ia telah memecat Lumumba beserta 6 menterinya. Ia menuduh Lumumba sebagai penanggung jawab pembantaian di Kasai Selatan dan mendatangkan Soviet ke tanah Kongo. Tuduhan itu segera sampai ke telinga Lumumba. Dengan amarah dan ketegangan yang jelas terlihat, ia bergegas ke stasiun radio nasional. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang menjaga gedung itu sebenarnya telah diperintahkan untuk menghalangi aksesnya, tetapi tidak ada instruksi untuk menggunakan kekerasan, maka mereka membiarkannya lewat. Di udara, Lumumba membalas pukulan itu. Ia menolak pemberhentian tersebut sebagai tindakan ilegal dan menyebut Kasavubu sebagai seorang pengkhianat yang bersekongkol dengan kekuatan asing. Ia bahkan mengumumkan bahwa sang presiden sendiri telah digulingkan. Pada titik itu, negara memiliki dua pemimpin yang saling memecat satu sama lain dan tidak ada mekanisme konstitusional yang dapat memutuskan siapa yang benar. Loi fundamental, konstitusi sementara, memberikan parlemen hak eksklusif untuk menafsirkan hukum, namun tidak ada lembaga kehakiman yang dapat memberikan keputusan final. Keesokan harinya, Kasavubu buru-buru mencari legitimasi baru. Ia memperoleh tanda tangan dari dua menteri, Albert de Vaux dan Justin Bomboko, untuk mendukung pemecatannya terhadap Lumumba. Mereka lalu menyiarkan ulang pemberhentian itu melalui radio Brazzaville, mencoba mengukuhkan citra bahwa sang presiden masih memiliki dukungan kabinet. Lumumba merespon lebih keras. Ia memerintahkan penangkapan Del Vaux dan Bomboko atas tindakan ilegal mereka. Bomboko berlindung di istana presiden yang dijaga PBB, tetapi Del Vaux ditahan dan dikurung di kediaman Perdana Menteri. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang untuk membahas krisis tersebut. Del Vaux yang tiba-tiba muncul di ruang sidang mengecam penangkapannya dan mengumumkan pengunduran dirinya.
Namun, Lumumba tetap membiarkan pidato panjang yang menyerang lawan-lawannya. Ia menuduh politisi oposisi, termasuk Aboko, menggunakan jabatan presiden sebagai perisai untuk kepentingan politik. Parlemen lalu memberikan suara. Mereka membatalkan pemecatan Kasavubu dan juga membatalkan pemecatan Lumumba, menetralisir kedua klaim. Keesokan harinya, Senat juga memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah Lumumba. Namun mosi itu justru memperjelas bahwa tidak ada satupun lembaga negara yang mampu memberikan solusi final. Kongo pun kini berada dalam kekacauan konstitusional total. Pada 13 September, dalam sidang gabungan parlemen, sebagian anggota memberikan wewenang darurat kepada Lumumba, sebuah langkah kontroversial yang memperdalam polarisasi. Situasi itu memberikan ruang bagi satu tokoh yang telah lama mengamati dari kejauhan. Tanggal 14 September tahun 1960 menjadi hari yang menentukan. Di gelombang radio nasional, suara Kolonel Joseph Desir Mobutu terdengar jelas. Ia mengumumkan bahwa militer mengambil alih kekuasaan. Ia menyebut langkahnya sebagai revolusi damai, sebuah upaya menetralkan seluruh politisi, presiden, perdana menteri, serta parlemen hingga akhir tahun. Ia mengumumkan bahwa pemerintahan sementara akan diisi oleh teknisi, para intelektual muda lulusan universitas. Namun pesan paling penting adalah pada satu kalimat, seluruh perwakilan negara Blok Timur harus ditutup. Itu berarti memutus hubungan Lumumba dengan sekutu internasionalnya. Lumumba terperangah. Malam itu ia pergi ke kamp Leopold II untuk menemui Mobutu, berharap dapat mengubah pikirannya. Ia menghabiskan malam di sana, tetapi pada pagi hari ia diserang tentara Luba yang menuduhnya sebagai pelaku utama kekacauan di Kasai Selatan. Kontingen Ghana dari pasukan PBB menyelamatkannya, namun tas kerjanya tertinggal. Tas itu segera jatuh ke tangan musuh politiknya. Berbagai dokumen dipublikasikan ke publik, sebagian asli, sebagian lagi palsu. Ada surat-surat dari Nkrumah, permohonan bantuan militer ke Uni Soviet dan Tiongkok, serta sebuah memorandum palsu yang menyebutkan rencana kedatangan pasukan Soviet dalam waktu seminggu. Publikasi itu digunakan untuk melukis Lumumba sebagai ancaman komunis. Negara-negara Afrika masih berupaya mendamaikan Lumumba dan Kasavubu, dan menurut beberapa diplomat Ghana, kesepakatan lisan sebenarnya sudah dicapai. Lumumba bahkan menandatanganinya, tetapi Fasakubu menolak menandatangani versi final, diduga karena tekanan kuat Belgia dan Amerika Serikat. Mobutu kemudian mengumumkan rencana konferensi meja bundar, namun rencana itu gagal total karena Lumumba tetap bertindak sebagai Perdana Menteri sah dari kediaman resminya. Ia mengadakan pertemuan, memberikan pernyataan, dan tampil di ruang publik, menolak mengakui netralisasi dirinya. Mobutu yang awalnya penengah pun berubah arah. Ia mulai dekat dengan Kasavubu dan akhirnya memerintahkan tentara mengepung rumah Lumumba. Jika bukan karena keberadaan pasukan PBB, Lumumba sudah ditangkap saat itu juga. Dengan ruang politiknya semakin sempit dan PBB tidak lagi berpihak padanya, Lumumba memutuskan untuk melarikan diri dari Leopoldville. Pada 27 November, ia meninggalkan ibu kota dengan konvoi 9 mobil bersama istrinya Pauline, anak bungsunya dan para loyalis seperti Pierre Mulele dan Remy Mawamba. Tujuannya menuju Stanleyville untuk bergabung dengan Antoine Gizenga yang telah memulai perlawanan bersenjata. Namun, perjalanan itu tidak dilakukan diam-diam. Lumumba berhenti di desa-desa, menyapa rakyat, dan berbicara dengan mereka. Ia menghabiskan waktu, meski itu memperbesar resiko penangkapannya. Pada 1 Desember tahun 1960, di tepi sungai Sankuru di Lodi, pasukan Mobutu akhirnya menyusul konvoinya. Lumumba sudah menyeberang ke sisi lain sungai, tetapi istrinya dan anaknya tertinggal dan ditangkap. Takut mereka disakiti, Lumumba mengambil keputusan fatal. Ia kembali menyeberangi sungai, meski para penasihatnya memohon agar ia terus melarikan diri. Mawamba dan Mulele menyadari bahwa itu mungkin pertemuan terakhir mereka. Saat Lumumba kembali ke feri, mereka mengucapkan selamat tinggal. Sesampainya di tepi sungai, pasukan Mobutu menangkapnya. Lumumba dibawa ke Port Francois dan keesokan harinya diterbangkan ke Leopoldville sebagai tahanan. Mobutu mengumumkan bahwa ia akan diadili atas tuduhan menghasut pemberontakan. Penangkapan Lumumba mengguncang PBB. Dag Hammarskjöld agar Lumumba diperlakukan sesuai hukum, tetapi Uni Soviet menuduh PBB berkomplot dengan Barat. Mereka menuntut pembebasan Lumumba,
pemulihan posisinya, pelucutan pasukan Mobutu, serta pengusiran warga Belgia. Pada 7 Desember tahun 1960, Dewan Keamanan mulai membahas tuntutan Soviet. Negara-negara dunia ketiga mulai kehilangan kepercayaan terhadap PBB, dan beberapa negara, Yugoslavia, UR, Indonesia, Maroko, dan Guinea mengumumkan penarikan kontingen mereka dari misi penjaga perdamaian. Pada 14 Desember, resolusi Pro Lumumba ditolak. Resolusi yang memberi Hammarskjöld kekuasaan lebih besar juga diveto Soviet. Kongo, seperti dunia, kini terpecah dalam dua blok besar, dan PBB tidak mampu menyelamatkan Perdana Menteri yang mereka klaim hendak dilindungi. Krisis akhirnya bergerak menuju babak yang lebih gelap, bab yang akan mengubah Lumumba dari seorang pemimpin menjadi seorang martir. Hari-hari terakhir Patrice Lumumba adalah sebuah perjalanan menuju kematian yang telah lama direncanakan oleh musuh-musuh politiknya, di dalam maupun di luar Kongo. Pada tanggal 3 Desember tahun 1960, setelah minggu-minggu kekacauan politik dan tekanan internasional, Lumumba dipindahkan secara paksa ke Camp Hardy di Tazeville, sebuah barak militer yang terletak sekitar 150 km dari Leopoldville. Dua tokoh penting yang masih setia kepadanya adalah Maurice Mpolo dan Joseph Okito. Mereka berdua juga ikut dibawa bersamanya. Ketiganya berharap suatu hari dapat meraih kembali kekuasaan dan membangun pemerintahan baru. Namun sejak saat itu mereka hidup dalam kondisi yang semakin memburuk. Para penjaga penjara mengikuti instruksi Mobutu, sengaja memberi mereka makanan yang buruk dan perlakuan yang keras. Dalam surat terakhirnya kepada kepala misi PBB di Kongo, Rajesh Wardayal, Lumumba menulis dengan nada getir bahwa mereka kini hidup dalam kondisi yang benar-benar mustahil, bahkan kondisi yang melanggar hukum. Surat itu menjadi semacam nisan sebelum waktunya, sebuah pertanda bahwa perlindungan dunia internasional tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Pada 13 Januari tahun 1961, situasi di Camp Hardy memuncak menjadi krisis besar. Para tentara mulai memberontak, menolak bekerja kecuali dibayar. Sebagai kompromi, mereka akhirnya menerima 400.000 franc, uang yang disediakan oleh kabinet Katanga yang memusuhi Lumumba. Sebagian tentara bersimpati kepada Lumumba dan ingin membebaskannya, sementara yang lain menganggapnya ancaman yang terlalu besar. Ketegangan meningkat ketika Kasavubu, Mobutu, Justin Marie Bamboko, dan Kepala Dinas Keamanan Victor Ndekabika datang langsung ke kamp untuk bernegosiasi. Kekerasan berhasil dihindari, tetapi kehadiran 4 tokoh penting ini hanya menegaskan satu hal: mempertahankan Lumumba di kamp itu adalah resiko besar yang bisa memicu pemberontakan atau perebutan kekuasaan baru. Sedangkan bagi para perencana kudeta, Lumumba harus disingkirkan secepat mungkin. Dalam situasi genting itu, Menteri Koloni Belgia terakhir, Harold Carles de Aspremont Leyden, mengeluarkan perintah yang menentukan nasib Lumumba. Ia memerintahkan agar Lumumba, Mpolo, dan Okito segera dipindahkan ke Katanga, wilayah paling mematikan bagi siapapun yang sejalan dengan Lumumba. Pada 17 Januari tahun 1961, ketiganya dibawa dalam penerbangan paksa menuju Elizabethville. Tangan diikat, tubuh babak belur, mereka tiba di Katanga seperti tahanan negara musuh. Dari bandara, mereka diseret ke rumah Brouwers, sebuah bangunan yang kelam namanya karena sering dipakai untuk menginterogasi dan menyiksa lawan politik. Di tempat itulah Lumumba dan kedua rekannya mengalami penyiksaan kejam oleh petugas Katanga, sementara Moise Tsombe dan para menterinya mempertimbangkan nasib akhir sang Perdana Menteri. Malam itu juga, tanpa peradilan, tanpa saksi yang berpihak, keputusan telah dibuat. Lumumba, Mpolo, dan Okito dibawa ke sebuah lokasi terpencil di luar kota, tempat 3 regu tembak telah disiapkan. Regu-regu itu dipimpin oleh Julian Gad, petugas kontrak Belgia yang bekerja atas nama pemerintah Katanga. Perintah eksekusi datang dari pemimpin Katanga, dan tahap terakhir eksekusi dilakukan langsung oleh polisi kontrak Belgia di bawah komando Komisaris Frans Verswer. Ketiga tokoh itu diposisikan berdiri tegak di dekat sebuah pohon besar, lalu ditembak satu persatu. Menurut penyelidikan parlemen Belgia bertahun-tahun kemudian, eksekusi terjadi antara pukul 21.40 hingga 21.43 pada malam 17 Januari tahun 1961.
Zombe, beberapa menterinya, dan 4 petugas Belgia hadir menyaksikan adegan itu. Sebuah akhir yang dingin bagi pemimpin yang pernah mengguncang dunia dengan pidato kemerdekaannya. Mayat-mayat mereka semula dikubur secara sembarangan dalam kuburan dangkal. Namun pagi berikutnya, Menteri Dalam Negeri Katanga, Godefroid Monongo, memerintahkan operasi lanjutkan untuk menghapus bukti. Dalam aksi yang mengguncang nurani dunia, polisi Belgia, Gerard Soete, dan timnya menggali kembali mayat itu, memutilasi tubuh-tubuh tersebut, melarutkannya dalam asam sulfat, dan menghancurkan sisa-sisanya agar tidak ada jejak makam yang dapat menginspirasi perlawanan. Hanya sedikit serpihan yang selamat, salah satu di antaranya kelak ditemukan puluhan tahun kemudian sebagai gigi Lumumba. Dengan kematian Lumumba, para pejabat Belgia, CIA, dan bahkan Inggris menghentikan operasi rahasia mereka untuk membunuhnya. Rencana-rencana yang telah mereka susun selama berbulan-bulan. Kepala CIA, Allen Dulles, bahkan pernah mengangguk menyetujui operasi tersebut karena mendengar Presiden Eisenhower mengungkapkan harapan bahwa Lumumba jatuh ke sungai penuh buaya. Keterlibatan langsung Eisenhower hingga kini tetap abu-abu. Tetapi sejarah mencatat negara-negara kuat dunia memandang Lumumba sebagai ancaman yang layak dihapuskan. Selama 3 minggu, dunia dibiarkan dalam ketidakpastian. Pemerintah Katanga menutupi pembunuhan tersebut dan menyebarkan rumor bahwa Lumumba melarikan diri. Pada 10 Februari, Radio Katanga secara dramatis mengumumkan bahwa Lumumba dan 2 rekannya telah kabur dari penjara. 3 hari kemudian, pada 13 Februari tahun 1961, mereka mengumumkan kebenaran versi Katanga bahwa Lumumba dibunuh oleh penduduk desa yang marah setelah ia melarikan diri. Kebohongan itu begitu besar, tetapi tidak serta-merta menghentikan kemarahan dunia. Kabar resmi kematian Lumumba memicu gelombang protes internasional. Di Beograd, para demonstran menyerbu kedutaan Belgia dan bentrok dengan polisi. Di London, kerumunan besar berbaris dari Trafalgar Square menuju kedutaan Belgia untuk menyerahkan surat protes. Di New York, demonstrasi di markas Dewan Keamanan PBB berubah menjadi aksi kekerasan yang kemudian menyebar ke jalan-jalan kota. Dunia menyaksikan kemarahan kolektif atas pembunuhan seorang pemimpin muda yang berani menantang kolonialisme secara terang-terangan. Namun di Kongo sendiri, keheningan dan ketakutan merayap menggantikan suara protes. Negara itu semakin masuk dalam jurang perpecahan dan perang saudara. Lumumba telah dibungkam, tetapi legenda tentangnya baru saja dimulai. Kematian Patrice Lumumba bukan hanya urusan internal Kongo, itu adalah operasi internasional yang dipicu ketakutan Perang Dingin. Barat melihat Lumumba sebagai ancaman karena ia meminta bantuan Uni Soviet ketika Belgia dan Amerika Serikat menolak membantu. Padahal ia bukan komunis, ia hanya putus asa mencari dukungan untuk mempertahankan persatuan Kongo. Namun di mata kekuatan besar, keputusan itu cukup untuk menjatuhkan vonis mati. Belgia berperan paling langsung. Setelah eksekusi, para perwira Katanga yang dibantu tentara bayaran Belgia menggali ulang mayat Lumumba 2 kali, memotong-motongnya dan melarutkannya dalam asam sulfat untuk menghapus jejak. Komisaris Belgia Gerard Soete bahkan menyebut 2 gigi Lumumba sebagai kenang-kenangan. Investigasi kemudian menemukan telegram dari Menteri Urusan Afrika Belgia yang secara eksplisit memerintahkan eliminasi definitif Patrice Lumumba. Belgia akhirnya meminta maaf secara resmi pada tahun 2002, mengaku tanggung jawab moral meski banyak bukti menunjukkan keterlibatan yang jauh lebih besar. CIA merancang beberapa rencana untuk membunuh Lumumba. Racun untuk sikat giginya bahkan sudah dibawa ke Leopoldville oleh seorang ahli kimia CIA. Rencana itu gagal dijalankan, tetapi CIA tetap berperan dalam membantu pihak yang menangkap Lumumba dan menyerahkannya ke Katanga, yang pada dasarnya menyerahkannya kepada regu tembak. Komite Cruz pada tahun 1975 mengonfirmasi bahwa CIA memang berkonspirasi untuk membunuhnya, meski bukan eksekutor langsung. Dokumen-dokumen yang kemudian dideklasifikasi juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat secara rutin mendanai tokoh-tokoh Kongo yang berperan dalam kejatuhan Lumumba, termasuk Mobutu. Dokumen Inggris yang muncul kemudian menunjukkan bahwa M16 juga ingin Lumumba disingkirkan demi melindungi kepentingan tambang di Katanga. Seorang agen senior M16, Depen Park, bahkan dikabarkan pernah mengakui secara pribadi, "Ya,
Saya yang mengaturnya. Meski tidak pernah dikonfirmasi pemerintah, pernyataan itu cukup untuk mempertegas bahwa Inggris pun terlibat dalam permainan kekuasaan ini. Walaupun Patrice Lumumba dibungkam dengan cara yang brutal, warisannya justru makin kuat seiring waktu. Di banyak negara Afrika, ia dihormati sebagai simbol perlawanan anti-kolonial dan salah satu suara paling penting dalam gerakan Pan-Afrika. Lumumba menjadi ikon generasi muda yang melihatnya sebagai pemimpin yang berani mempertahankan kedaulatan bangsanya, bahkan ketika ia dihadapkan pada tekanan internasional dan ancaman dari dalam negerinya sendiri. Namanya diabadikan dalam jalan, monumen, universitas, hingga ruang publik di berbagai negara. Di dunia akademik, kisahnya sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara-negara kecil dapat menjadi korban tarik-menarik kepentingan negara-negara besar selama Perang Dingin. Kematian Lumumba bukan hanya akhir dari seorang Perdana Menteri muda, tetapi tragedi politis yang mengubah sejarah Afrika dan turut membentuk dinamika global pada masa itu. Namun cerita mengenai Lumumba tidak berhenti di situ. Selama puluhan tahun setelah kematiannya, jasadnya tidak pernah dimakamkan secara layak. Belgia menyimpan satu-satunya bagian tubuh yang tersisa, sebuah gigi berlapis emas yang diambil oleh seorang petugas Belgia setelah tubuhnya dimusnahkan. Bagi keluarganya, ini adalah luka sejarah yang tidak pernah sembuh. Pada 13 Juni tahun 2020, putri Lumumba, Juliana Lumumba, mengirim surat langsung kepada Raja Belgia Philip. Dalam surat itu, ia meminta agar peninggalan ayahnya dikembalikan ke tanah kelahirannya, menyebut Lumumba sebagai pahlawan tanpa kuburan. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin setelah pembunuhan brutal itu, jasad Lumumba tetap dibiarkan mengembara tanpa tempat peristirahatan terakhir. Pada September tahun 2020, pengadilan Belgia memutuskan bahwa gigi tersebut harus dikembalikan pada keluarganya. Setahun kemudian, Presiden Kongo, Felix Tshisekedi, mengumumkan rencana pemulangan jenazah terakhir Lumumba, meski upacara itu sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Barulah pada Juni tahun 2022, proses repatriasi benar-benar terlaksana. Dalam pidatonya di Kinshasa, Raja Philip menyampaikan penyesalan mendalam atas sejarah kolonial Belgia dan menyebut bahwa hubungan kolonial itu penuh dengan tindakan kekerasan, penghinaan, dan rasisme. Tidak lama setelah itu, keluarga Lumumba secara resmi menerima gigi tersebut dalam sebuah upacara di Istana Egmont di Brazzaville. Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo, menyatakan permintaan maaf atas peran negaranya dalam pembunuhan Lumumba dengan mengatakan seorang pria dibunuh karena keyakinannya, kata-katanya, dan cita-citanya. Peti simbolis Lumumba kemudian diperlihatkan kepada publik dan diselimuti bendera Kongo agar masyarakat diaspora dapat memberikan penghormatan terakhir sebelum kepulangannya. Di Kongo, pemerintah membangun sebuah mausoleum khusus di Kinshasa dan menetapkan 3 hari berkabung nasional. Pemakaman Lumumba pada 30 Juni 2022, tepat pada peringatan ke-61 pidato kemerdekaannya yang terkenal, menjadi penutup resmi atas perjalanan panjang untuk memulangkan sisa jasadnya. Meski demikian, kisah itu belum benar-benar berakhir. Pada 18 November tahun 2024, mausoleum tersebut dirusak dan peti mati Lumumba dihancurkan, meski pemerintah memastikan bahwa giginya tetap aman. Insiden itu menunjukkan bahwa figur Lumumba masih memicu perdebatan politik hingga hari ini.